Malahan dia tuh saking gimana ya supaya kita mau, malahan udah jangan malu-malu kata dia. Ayolah cepat, sok minta apa aja kata dia. Yang penting kamu mau. Ya waktu itu memang Sebagai lelaki, ya laki normal tetap aja punya rencana mau. Cuman kan saya kan tadi tuh bilang, ini kan bukan manusia biasa di dalam hati, cuman mengeluarkan suara mah enggak. Cuman kan pikiran saya kan begitu. Karena istri saya kan cantik. Ya. Dia harus ngerasa cinta sama istri saya. si Ahmad ini. Yang teman itu tuh, Ahmad, si bos ya. iya sih bos. Menikah di usia muda memunculkan masalah baru. Karena belum paham bagaimana cara mencari nafkah. Membuat pasangan suami istri ini berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Efek tekanan ekonomi itu memaksa sang suami pergi tak tahu tujuan. Hingga sampai di suatu tempat, ia ditawari oleh sosok gaib agar mau melakukan pesugihan nikah peri. Perjalanan tak tentu arah ini dialami oleh Wak Doer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali di kisah nyata yang paling baru. Mang Ei dan tim hari ini menghadirkan seorang narsum. Narsum ini berasal dari Indramayu. Kita kenalan dulu ya. Namanya Wak Doer. Nah Ya. ini. Apa kabar Wak Doer? Baik. Wak Doer, boleh tahu nih aktivitas sehari-harinya apa nih? Oh, sehari-harinya. Kalau saya sehari-harinya buruh. Buruh apa ini? Ya buruh tani. Kalau ada yang nyuruh kerja, kalau nggak ada yang nyuruh ya namanya juga buruh. Gitu. Jadi apapun dikerjakan ya? Iya. Yang penting halal dan berkah. Yang penting halal dan berkah. Oke. Ini kisah yang mau diceritakan tahun 1992. Iya. Cukup lama ya. Oh lama. Waktu itu baru menikah. Enggak, udah punya anak. Udah punya anak. Jadi kesulitan ekonomi. Iya. Terus pergi ke suatu tempat untuk apa itu? Ya tujuan saya tuh ya nggak ada yang dituju. Cuman ingin istilahnya ninggalkan rumah aja gitu. Adem-adem gitu ya. Iya, jangan kedinginan lah gitu. Karena suasana di rumah juga sudah panas mungkin. Benar. Malahan saya tuh ya tanpa saya izin sama istri, tanpa saya izin sama anak, karena keniatan saya sendiri. Tahu belum ada yang dituju. Itu kenapa bisa terpuruk ekonomi waktu itu? Ya karena nomor satu karena saya waktu keburuk ekonomi ya. Karena waktu saya nikah tuh di bawah umur lah. Umur kurang ini apa? Belum cukup umur? Iya, belum cukup umur. Akhirnya kan saya kan kerja kemana? Masih bingung ya? Iya, masih bingung. Oke. Nah nanti dikisahkan ya Wak. Iya, siap. Dan Sobat Malam Cekam jangan skip videonya. Mudah-mudahan kisah ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Sobat, mudah-mudahan sobat juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dilimpahkan rezeki ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kita dengarkan kisah dari Wak Doer. Begini Mang Aing. Awalnya kan saya kan karena seorang anak orang nggak punya. Jadi tiap hari itu saya kan sebagai apa ya lamun cara ini mah buruh tani. Buruh itu kalau ada yang nyuruh. Kalau nggak ada yang nyuruh ya tetap saya nganggur. Kadang-kadang 1 hari 2 hari nggak ada yang nyuruh ya tetap saya nganggur. Makanya saya disebutnya tuh apa ya? Pikirannya kan kurang tenang, apalagi saya udah punya anak. Akhirnya istri saya kan kalau ngomong mah enggak. Cuman dilihat dari mata saya tuh ya kadang-kadang malam sok nangis sendirian. Cuman saya mau nanya gimana.
Kalau nggak nanya gimana? Waktu itu kenapa memutuskan kawin muda atau disuruh orang tua? Kalau masalah kawin itu kan bukan karena disuruh orang tua, bukan. Cuman keniatan saya. Ya istri saya kalau nggak salah 14 tahun. Istri 14 waktu Iya. itu umur berapa? 19. Oh udah 19. Mm-mm. Kalau saya mah udah boleh, cuman istri saya kan masih Masih di bawah terlalu kecil umur. ya. Nah, setelah itu saya akan pergi. Nggak ada yang dituju. Nah, di Indramayu sampai masuk ke wilayah Majalengka. Jalan kaki, malahan sampai 2 hari tuh. Itu nggak bawa bekal? Enggak, Uang juga nggak bawa? enggak. Malahan pas di Jati 7 pasar. Nah, kalau minta mah enggak saya. Cuman ada yang ngasih. Mas katanya kamu mau kemana? Kata saya nggak tahu. Kok nggak tahu katanya? Ya memang kan saya kan belum ada yang dituju. Akhirnya dikasih namanya apa, bongkoh. Apa? Lontong, iya lontong. Kasih lontong 1 sama tempe 1. Sudah makan tempe sama lontong, saya jalan lagi. Kata dia, Mas mau kemana? Kata saya, ya nggak ada yang dituju ya, jadi saya langsung aja jalan lagi. Jalan lagi. Sampai 2 hari, ke 3 hari, ke 4 hari. Malahan ke 5 hari masuk ke wilayah Sumedang, melewati Majalengka. Hari Sumedang kan jalan kan mesti naik turun. Nah, naik turun. Pas pisan jam 12 malam. Nah, dari kejauhan tuh melihat pohon. Pohon tuh besar banget pohon. Malahan sampai 4 orang kalau dirangkul. Nah, setelah melihat pohon besar itu kan, pikiran saya kan mau berteduh di sana. Akhirnya di bawahnya tuh ada gubuk. Tapi gubuknya udah rusak. Kita jam 12 berteduh di sana. Pas pisan jam 7 ada orang lewat. Orang tuh lewat. Kata orang, Mas ngapain dia? Jangan duduk di sono. Orang sininya juga nggak ada yang berani, kata dia. Dan saya kan bilang, cuman ngomong nggak ngomong. Ya biasa aja. Saya udah nekat lah. Ada orang lagi dari sana melewat lagi. Bilangnya begitu lagi. Mas udah jangan di sono. Itu tempatnya angker. Nah nggak apa-apa kata saya. Gak mungkin kalau masalah umur mah bukan karena tempat angker kan. Hari pertama tidur di sono. Nggak makan nggak minum. Yang nggak ada yang ngasih. Jauh istilah jauh di kampung. 1 hari sampai 2 hari sampai 3 hari. 3 hari pas pisan malam pertama malam kejadian, waktu kedatangan ular. Ularnya tuh besar sepohon kelapa. Ular. Nah, cuman ular tuh pondok. Kan biasanya kalau ular sepohon kelapa kan pasti panjang kan. Cuman itu mah pondok. Biarpun pondok ekornya juga ada. Mukanya juga ada. Seperti ularnya seperti ular sanca. Datang di samping saya si ular. Cuman saya kan mau lari-lari ke mana? Kan pikiran saya kan kalau lari tentu pasti ngudag. Ya diam aja. Gak mungkin mati karena ular. Masa harus kita bicara sama ular? Ya dia diam, saya juga diam. Udah lama itu ular di samping saya. Udah lama. Kadang-kadang kan kalau ular di sini saya begini. Kan ularnya kan diam aja di sini. Nah, setelah itu saya sedang begini.
Akhirnya ngeliat lagi ke sini nggak ada. Tahu kemana? Nggak tahu istilahnya tuh, perginya nggak tahu. Cuman ya 1 detik lah bersalah. Nah, hari ketiga itu. Hari ketiga ketemu sama ular. Hari keempat biasa. Hari kelima ada sosok wanita. Tapi awalnya bukan wanita dulu. Ini bau kembang melati. Cuman perasaan bau ini bau apa ya, kembang melati. Di situ Uwa baca-baca apa? Ya cuman baca-baca di dalam hati aja. Wirid Bisa-bisa begitu? saya, iya. Datang sosok wanita. Wanita tuh cantik. Pakaian ini rambutan panjang. Sampai ini sapantat. Pakaiannya kerlap-kerlip. Sampai ke bawah. Dia bilang, ngomong, "Kamu ngapain?" Kata dia. Pertamanya saya nggak jawab. Akhirnya dia ngomong lagi, "Kamu pengen kekayaan ya?" Kata saya, "Enggak, cuman cari ketenangan aja." "Udah, saya juga tahu kamu. Sok, minta apa aja." "Mobil," kata dia. "Rumah mewah. Sok asal mau nikah sama saya." Kata dia. Cuman saya kan di dalam hati kan gak mungkin. Karena ini kan bukan manusia biasa. Saya tetap nolak. Karena tujuan saya bukan tujuan kesono jalannya, bukan. Jadi nggak ada tujuan cari kekayaan ya, Wak? Enggak. Saya kan cari ketenangan. Jadi bingung di situ Iya, ya. tujuannya tuh. Cari istilahnya cari ketenangan, cari yang aman lah. Harap jalan usaha bukan cari kesugihan, kan pasti ada jalan. Nah, malahan dia tuh saking gimana ya supaya kita mau. Malahan udah jangan malu-malu kata dia. Ayolah cepat. Sok minta apa aja kata dia. Yang penting kamu mau. Ya waktu itu memang Sebagai lelaki. ya laki normal, tetap aja punya rencana mau. Cuman kan saya kan tadi tuh bilang, ini kan bukan manusia biasa di dalam hati. Cuman bila ngomong mengeluarkan suara mah enggak. Cuman kan pikiran saya kan begitu. Dia udah telur. Wah, bukan main lah. Istri saya yang udah dinikahin jauh. Cantik ya, mulus. Hidungnya yang mancung. Artis bintang film sinetron tewas semua juga. Cantiknya sama dia. Oh iya, malahan saya kalau istilahnya nggak punya iman pasti. Dia kan lama nungguin, ayo dong cepat. Kan saya kan alhamdulillah kuat. Akhirnya dia pergi. Tahu perginya kemana nggak tahu. Setelah pergi, pas pisan malam Jumat, perasaan, cuman nggak tidur, saya nggak tidur. Ya, cuman tidur, dikatakan tidur ayam lah. Kayak seperti kakek saya. Cuman kan nggak mungkin, kakek saya kan udah meninggal. Setelah itu ada suara begini bilang, nah, sirap lagi apa? Iki duduk tempat tira, kalau dikatakan bukan tempat kamu, ya cuman kan saya kan
biasa dia mah. Kalau kamu pengen usaha enak, kerja dong. Jangan malas. Sekarang udah kamu anak istri di rumah mencari kamu tenang-tenang aja ada di sini. Mau hapus kamu kata dia. Wujud mah nggak ada suaranya tuh. Nah, setelah itu malah dia ngomong, "Dah sekarang mah jangan lama-lama di sini. Ini bukan tempat kamu. Pulanglah. Istri kamu nangis terus-terus tiap hari. Kamu kan udah lama di sini. Ninggalkan istri. Dah masalah kamu kerjaan ntar gak pasti ada." Akhirnya saya pulang. Ya, pulang kan gak naik motor, gak naik mobil. Itu setelah berapa hari? Ya di perjalanan juga 1 minggu. Dari Indramayu, Majalengka ke Sumedang. Itu Wak makan apa di situ? Makan apa? Bawa perbekalan nggak? Ya di awal tuh nggak ada berbekalan. Saya ada yang ngasih makan. Siapa Wak? Ya orang lewat itu. Yang kasihan gitu? Iya yang kasihan tapi yang ngasih tuh. Ada yang ngasih nasi lengko. Ya kalau ada yang ngasih saya makan. Kalau nggak ada yang ngasih ya nggak makan. Malah nggak ya memang kalau minum dikasih dipakai dikasih ini aqua. Nah setelah saya udah selesai masalah disuruh pulang, masalah ada suara tanpa rupa kan saya kan pulang. Malahan di jalan tuh sebelum nyampe di rumah tuh ketemu sama teman saya, teman kecil. Namanya Ahmad, malahan dia bilang dia sedang makan tuh. Sedang istirahat di pas pisan lampu merah Jatibarang. "Kamu doer ya?" kata dia. "Kok tahu?" kata saya. Ya seperti doer katanya. "Oh kamu Ahmad ya?" "Oh iya. Oh akhirnya saya akan bertemu. Dia udah sukses. Udah punya kerjaan. Punya proyek perumahan. Jadi proyek-proyek tuh dia yang megang pemborong. Bikin rumah, bikin apa dia yang. Setelah itu dia ya biasa. Malah saya dikasih makan dulu. Ya udah saya makan dulu sana. Habis makan ya bicara lagi, kandas istilahnya, ngobrol. "Kamu di mana tempatnya?" "Saya di Jakarta," katanya. "Cuman sekarang punya proyek di Larangan, bikin perumahan di Larangan." Akhirnya dia ngomong, "Kamu kerja apa?" "Saya nganggur." "Ini dari mana?" Ya kata saya kan nggak usah diobrolkan gitu, malu katanya. Akhirnya udah sekarang mah kalau kamu nggak punya kerjaan ikut sama saya aja. "Kerja apa sih?" "Ya udah jangan banyak ngomong. Kalau kamu ingin kerja benar-benar ingin kerja, ya ngasih nomor telepon." Nah, saya kan pikiran kalau dikasih nomor ke gimana? Ya kan saya kan istilahnya ya namanya orang kampung juga ya belum ngerti. Kata teman-teman saya itu nomor telepon katanya. Ya udah saya pulang. Setelah itu kan istri saya kan nangis. "Dari mana sih katanya. Saya nanya ke teman ini, teman itu, nanya ke orang tua kamu. Nggak tahu. Kalau kepergian harus kudu bilang-bilang, jangan sampai nyusahin saya." Sudah sampai meluk. Karena saya awaknya beda. Kurus. Nah, 1 hari, 2 hari saya ngobrol sama istri saya. Ya ngobrol permasalahan saya ketemu sama teman saya. Malah nih ngasih nomor. "Ini nomor apa?" katanya. Katanya nomor telepon.
nanti nelponnya ke mana katanya. Ya sekarang kan ada wartel. Ya, kalau wartel kan kudu punya uang. Saya kan gak punya uang. Ya pinjam-pinjam lah sama tetangga kalau saya perlu mah. Gak ada yang ngasih. Pinjam sama tetangga. Jadi saya pinjam sama orang tua saya. Kata saya bilang, mbok, tolonglah jeli duit. Berapa? Ya kalau ada 3.000, kalau nggak ada 2.000. Untuk apa kata dia? Ya ada keperluan. Dikasih 2.000. Sama istri saya pergi ke pasar cari wartel. Di pasar Siregar ada wartel. Cuman dikasih nomor kan nggak ngerti jalan kena. Nggak ngerti sama sekali. Nih nomornya, akhirnya dia yang nunggu wartel yang mencet-mencet. Sok pegang katanya. Saya ngangkat telepon. Halo Mat, halo. Ini siapa katanya? Ini Doer. Oh iya, Prian Jeber katanya. Ya, lamun bisa mah ya tolonglah, lamun bisa anak kerjaan mah tolong gak kita pengen kerja. Oh iya ya, kesempatan kita ke Jemunnya majar dolan mono. Tadinya tuh harus datang ke rumah saya. Apa tuh artinya? Iya, tadinya tuh mau datang ke rumah saya. Akhirnya keduluan saya ngebel dulu. Akhirnya dia ngomong, udahlah katanya, kalau kamu kerja mah besok aja. Cuman saya kerja apa? Udah, yang penting dia berangkat. Jangan sampai di rumah. Kerja mah mau apa aja, yang penting kamu dapat duit. Nah, setelah itu kan saya kan ke hari laginya kan saya mangkat kerja. Larangan. Alhamdulillah, cuman kerjanya kan biasa hari batur mah kerja kan kayak aduk ya. Ada yang gali. Jadi kuli. Iya, ada yang masang bata. Cuman kita mah bagian ngabsen. Enak ya, Iya, ringan. enak. Yang kerja tuh, yang penting kamu nama siapa yang itu harus ada berapa orang yang kerja. Kalau ada 10, tinggal tulis saja. Setelah saya istilahnya udah punya kerjaan, malahan istri saya dibawa ke sono ngontrak. Supaya saya kan jangan sampai pulang pergi. Memang saya udah dikasih motor itu, udah dikasih bantaris. Kan ada Yamaha Kriston, dikasih motor itu untuk pulang pergi. Kan dari Larangan sampai ke Asli kan jauh. Daripada kita pulang pergi naik motornya, mending istri saya kan, anak kan baru 3 tahun kan belum sekolah, udah dibawa aja ke sana. Kalau kita kerja bareng-bareng sana, alhamdulillah ya gaji saya mencukupi lah. Nah, setelah itu udah lama karena istri saya kan cantik ya, dia harus ngerasa cinta sama istri saya. Si Ahmad ini. Yang teman itu Ahmad, si bos ya. iya si bos. Bisa saya tahu bukan karena saya kelihatan saya sendiri, bukan. Kan istri saya kan paling jujur. Dia mau macam-macam kan bilang sama saya. Kata istri saya, apa? Udahlah pindah aja, jangan di sini. Kata saya udah enak di sini, udah mending pulang aja. Jangan ngontrak lah, aja yang kerja. Karena istri saya kan bukan orang sini, orang Sunda. Bilang kan AA. Kata saya kenapa? Udah jangan banyak ngomong. Udah ama kalau kerja mah naik aja, naik motor. Terus saya mah di rumah aja. Kata istri saya. Kan belum tahu rahasianya tuh, belum cerita. Lama dia cerita. Saya kan bilang kenapa kamu gak mau ngontrak?
kan udah enak, makan enak, tidur udah ada tempatnya. Dia bilang, ya kalau betah sih betah, enak mah enak. Cuman Ahmad tuh macem-macem, kata dia. Macem-macem gimana? Yang ngomong gini, udah jangan mau sama si Tuer loh, mau apa? Aku kasih uang, kata si Ahmad. Mau merusak rumah tangga saya. Kata saya kan, kamunya mau. Ya makanya cerita sama saya nggak mau. Kalau kita mau belum mungkin cerita, kata dia. Gitu. Oh, jadi permasalahan itu pantesan kamu ingin pulang, kata saya. Cuman ngomong nggak saya istilah, karena saya kan sedang kerja di dia sih ya. Jadi ya biasalah. Hari belum terjadi mah udahlah. Karena bagi saya waktu dulu saya kan ada godaannya. Kedatangan ini. Nah, sekarang kan istilahnya godaan lagi ini. Pasti perasaan. Jadi kita kan kudu harus Kudu harus bertabah lah. Nah itu kata istri saya bilang, ngomong langsung sama si Ahmad. Enggak, udah jangan ngomong. Iya, saya juga enggak ngomong apa-apa supaya lancar kerjanya. Yang penting gajinya lancar. Itu namanya godaan. Makanya saya jangan sampai tergiur yang punya uang besar. Makanya saya pulang aja yang kerja. Kan istri saya kan paling baik, nggak ada pikiran yang enggak lah itu. Nah, setelah itu punya kerjaan lagi dia. Kerjanya di Langut, perumahan Langut. Maksudnya pindah proyek dia. Pindah proyek. Ditinggalkan Iya, proyek ini. memang di sana belum selesai. Cuman ada yang nawarin lagi kerjaan, yaitu bikin perumahan di Langut. Yang 80% saya yang nungguin. Dia mah cari lokasi yang lain lagi. Kasih bonus. Yang namanya motor Kristen tadi tuh yang bilang tadi, kasih motor. Karena kontraknya 8 bulan, akhirnya 7 bulan udah selesai. Boleh dikatakan mah itu sengsara membawa nikmat. Iya. Alhamdulillah. Meskipun nggak jadi melakukan pesugihan, iya. Akhirnya karena imannya kuat, Iya, karena mendapatkan imannya pekerjaan kuat, dapat yang kerjaan yang halal. tak disengaja ketemu dengan Ahmad itu ya. Ahmad itu, akhirnya Ahmad ngasih kerjaan sama saya. Itu berapa tahun kerja di Ahmad? 6 tahun lah. 6 tahun. Tiap ada kerjaan Ahmad pasti ngajak saya. Ada kerjaan lagi, ngajak lagi. Itu nggak dendam sama Ahmad ya? Enggak. Nggak kesel gitu? Enggak, karena apa? Itu pikiran saya kan pasti godaan. Ya dulunya juga saya pengen tenang, kan ada godaan, apalagi terkecuali istri sayanya mau, pasti dendam. Ya belum diapa-apain. Ya udahlah, yang penting saya kerja lancar itu. Nah dari situ Wak kerja di mana? Ya cuman saya kan udah punya modal. Jadi Nabung ya? iya, izin nabung, kerja apa aja lah. Malahan sempat saya kan sayuran karena punya modal. Sempat jadi bos asem, sempat bos semangka karena sudah punya modal. Rumah udah ada, biarpun kecil yang penting kan nyaman. Motor udah punya, ya udahlah. Sampai sekarang? Ya alhamdulillah. Terus si Putri itu pernah mengganggu kehidupan lagi nggak? Enggak. Ke rumah lewat mimpi Enggak. gitu? Boleh tahu bacaan pada waktu di pohon randu itu ya? Iya. Apa yang dibaca waktu itu? Ya semampu saya. Pakai kulhu, pakai Fatihah. Tanpa tujuan ya? Iya. Cuman saya kan tujuannya bukan tujuan cari kesugihan, bukan. Kata-katanya nggak ada minta kekayaan? Ya? Enggak. Minta Cuman kebarokahan iya, aja minta gitu. barokah.
supaya istilah rezeki yang halal, minta rezeki yang barokah, supaya jangan sampai kena godaan. Alhamdulillah setelah saya artinya saya bisa di hati saya tuh ya godaan nggak sampai terjadi. Tanpa diduga langsung Iya. dapat pekerjaannya. Iya. Masih Namanya- ingat itu tempatnya? Iya, di wilayah Oke. pas pisan di pedalaman, ya bukan di pedalaman, pas pisan di jurang tempat. Ada saran nggak untuk orang yang sedang galau ekonominya? Kan biasanya langsung melakukan pesugihan. Tadi Iya. langsung ditawarin Iya. jalan instan mau ya. Menurut Wak, apa sarannya untuk orang yang sedang galau, butuh uang? Iya, namun kalau ada yang galau, ya memang kalau dibawa ke sono pasti. Umpama ada teman saya, contohnya ya, yang galau itu, kalau di sono pasti. Ditawari. Iya, Jadi Iya. jangan terjebak ya. iya, kalau bisa mah itu, jangan sampai terjebak. Kalau iman nggak kuat kan pasti terjebak kalau di sono kan. Makanya alhamdulillah sekarang sampai sukses bukan karena harta itu. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini kisah yang bagus sekali ya. Jadi dalam keadaan galau, keterpurukan ekonomi, masalah rumah tangga, jadi jangan langsung putuskan untuk melakukan pesugihan. Padahal sudah di depan mata ya bisa berhasil. Hanya cukup kawin dengan putri tadi, harta melimpah. Syukurnya Uwa langsung menolak ya dan memilih pulang begitu. Akhirnya di perjalanan pulang mendapatkan tawaran pekerjaan ya. Nah, sobat bisa ambil hikmah kisah ini ya. Jangan melulu-melulu, pendek pikiran, langsung melakukan pesugihan. Contoh yang baik dari Wak Doer. Baik sobat Malam Mencekam, kita akhiri kisah dari Wak Doer. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih Wak. Ya, Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.